Selamat malam Mas Reza. Baik, Mas Fitra, kalau kita lihat kontrak bisnisnya ini mencapai angka yang sangat fantastis ya, 10 miliar dolar Amerika atau 156 triliun rupiah. Anda melihat kenapa kolaborasi ini akhirnya bisa terlaksana dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, saya rasa memang pemerintah China memiliki kepentingan di regional, apalagi setelah adanya keterlepasan kutub ya dalam era friendshoring mulai dari tahun 2022. China dan juga Amerika Serikat sudah kemudian menjadi kutub yang benar-benar berbeda. Amerika Serikat berteman dengan sejawatnya di Eropa, begitu juga dengan China, juga berklaster dengan sejawatnya di bagian timur. Eh, di sisi yang lain, China kehilangan peluangnya di Amerika Serikat, tapi tetap ingin menjaga relevansinya dalam beberapa tahun ke depan. Dan oleh karenanya, Indonesia dan juga ASEAN menjadi titik penting untuk konsolidasi tersebut. Dan ini bukan hanya kali ini saja, ini adalah perjalanan cerita China semakin mendekat ke ASEAN dan juga Asia selama beberapa tahun yang terakhir ya. Kalau kita lihat di tahun 2012 misalnya, itu China masih ranking 12 untuk investor terbesar di Indonesia. Sementara untuk tahun 2024 ini setidaknya sampai semester pertama, ini China sudah merangsek menjadi nomor 2 dengan nilai investasi sekitar 3,9 billion US dollar, hanya dikalahkan oleh Singapura yang secara tradisional memang selalu di atas 8,9 billion US dollar. Apabila dibandingkan dibagi atau ditambahkan juga dengan Hong Kong yang juga 3,8 billion US dollar, maka ya sebenarnya total investasi China sudah bisa mencapai 8 billion US dollar ini. Dan untuk menambahnya sampai 10 billion US dollar saya rasa menjadi suatu hal yang sejalan dengan tren yang sudah ada selama ini. Bahkan selama 5 tahun terakhir China sudah masuk ke Indonesia dengan nilai investasi 30,2 billion US dollar. Nah, ini akan sangat baik sekali untuk Indonesia. Kenapa? Karena kan Pak Prabowo ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dan menurut Ya. hitung-hitungan saya, untuk mencapai 8% itu, minimum kita butuh 10.000 triliun. Nah, yang Hmm, bisa dimanfaatkan dari dalam negeri itu maksimum 3.000 triliun. Sehingga 7.000 triliunnya harus berasal dari luar negeri. Nah, hmm. China Baik, dalam 5 tahun ke depan itu sudah punya stimulus package, stimulus plan sekitar 1,4 triliun US dollar. Itu setara dengan GDP kita, Mas Reza sekarang. Nah, 1,4 triliun US dollar itu setara dengan 22.400 triliun rupiah. Nah, kalau saja kita bisa kemudian menangkap sekitar 5%-nya saja, 1.120 triliun, itu sudah sangat baik sekali ya untuk kita untuk 5 tahun ke depan. Karena selama 5 tahun ke belakang, 480 miliar, 480 triliun itu untuk meningkat menjadi 1.120 triliun, saya rasa tinggal membalikan telapak tangan saja. Itu adalah hmm. bisnis as usual. Tapi Baik. bahkan kita bisa meningkatkannya sampai 2.000 triliun ya, karena memang stimulus package plan-nya ini sangat luar biasa. China bukannya kekurangan uang, mereka justru kemudian ingin melumasi perekonomiannya dengan melakukan langkah-langkah tersebut. Dan itu pasti juga akan terspill over ke ASEAN. Nah, kalau kita bisa mencapai, bisa mendapatkan 2.000 triliun dari situ saja ya, atau minimal 1.120 triliun sebagaimana yang saya simulasikan tadi, itu ya sudah 16% dari total kebutuhan kita 7.000 triliun. Dan ingat bahwa China bukan satu-satunya tujuan Pak Prabowo atau kunjungan Pak Prabowo Ya. ya dalam ajang sana global dalam beberapa Baik. waktu ke depan. Dari China juga akan ke Amerika Serikat dan juga akan ketemu KTT APEC dan juga G20. Jadi untuk dapat yang 1.120 triliun sampai 5 tahun ke depan saja saya rasa udah sangat sangat luar Baik. biasa gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.